Sebenarnya benar nggak sih semua permasalahan gadget tuh bisa diatasi dengan kemutahiran dari chipsetnya? Walaupun secara garis besar emang nggak salah ya, karena semakin sempurna mesin, semakin jos banget performanya. Damn, what is that, bro? Kalau kamu salah satu orang yang takut dan anti banget nyobain chipset abal-abal, udah gitu doyannya yang murah-murah juga, ya udah sini deh merapat ke Nidia. Karena sekarang Nidia udah nyiapin 6 rekomendasi HP Snapdragon 870 turun harga yang udah ada di kelas mid-range juga loh. Penasaran ada apa aja HP-nya? Check it out! Masuk ke daftar produk HP Snapdragon 870 turun harga yang pertama, ada Realme GT Neo 3T. Di awal perilisannya, HP ini untuk varian 8 per 128GB dibanderol dengan harga 5,4 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 300 ribuan, sekarang dibanderol jadi 5,1 jutaan. Kalau dirasa-rasa yang versi GT Neo 3 regulernya kemahalan buat kamu, gak apa-apa banget kok. Realme Indonesia paham banget sama makhluk-makhluk yang hidup di Indonesia, terutama sih kaum mendang-mending. Soalnya Realme GT Neo 3T mau ngasih pengalaman yang kurang lebih sama dengan Realme GT Neo 3, tapi dengan pemangkasan di beberapa bagian. Pemangkasan yang kerasa banget hilangnya adalah fitur OIS. Emang sih HP ini kehilangan fitur tersebut, jadi bikin kualitas videonya agak berkurang. Tapi kalian gak usah khawatir, karena sebagai gantinya ada fitur ACE yang ngasih kualitas mirip-mirip. Jelas shaky-nya masih kelihatan, tapi fungsi utama perekaman videonya masih berjalan mulus banget kok. Selain itu, pemangkasan selanjutnya yang dilakukan Realme adalah berkurangnya kekuatan fast charging. Kalau di Realme GT Neo 3 kita bisa dapat yang 150 watt, tapi dengan HP ini kita cuma bisa dapat 80 watt guys. Lagi-lagi nggak usah kecewa, nggak usah sedih deh, karena kalau kamu lihat dari skor Antutunya, kedua HP ini cuma selisih 100 ribuan aja poin Antutunya. Kalau Nidia sendiri mending ambil yang GT Neo 3T guys. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Kita move on dulu yuk ke produk selanjutnya. Untuk HP Snapdragon 870 turun harga kali ini ada Poco F4. Kalau kamu pernah nonton Meteor Garden nih, loh kok Meteor Garden sih? Jadi buka kartu deh nih, dia umurnya berapa? Udah, baik lagi ya. Di awal perilisannya, Poco F4 untuk varian 8 per 256GB dibanderol dengan harga 5,6 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 400 ribuan, sekarang dibanderol jadi 5,2 jutaan. Untuk urusan varian, kalau dibandingin dengan Realme GT Neo 3T, mending ambil HP ini sih. Cuma nambah 30 ribu, ROM kamu naik jadi 256GB. Dengan internal storage sebesar itu, kamu bisa nyimpan apa aja sih? Mulai dari ribuan foto, video, dokumen, aplikasi berat, baju, motor, mobil, ya pokoknya gitu deh price bunganya, karena saking luasnya. Ditambah lagi untuk urusan performanya yang udah pasti nggak usah diraguin lagi. Dengan chipset Snapdragon 870, kamu bisa ngelibas Genshin Impact dengan mulus di HP ini. Bahkan FPS-nya juga rata banget di kisaran 50-60 FPS. Kayak Bang Bewok yang pernah nyobain nih. 5% gitu, masih di bawah 10%. Dan kalau misalnya kita lihat FPS-nya, ini gue main Genshin Impact aja nih, FPS-nya masih bertahan di angka 60 bro, kalau lo lihat. Kalau ngomongin baterai juga harusnya kita no worries ya guys, karena proses fabrikasi dari chipsetnya juga udah lumayan kecil, yaitu 7 nanometer. Cuma yang harus jadi catatan, Poco F4 ini masih terbilang punya fitur fast charging yang agak kurang dibandingin Realme GT Neo 3T tadi. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kamu bosan? Dari tadi bahasan Nidia cuma ngebahas performanya aja. Mending simpen lagi deh bosannya, karena di HP Snapdragon 870 turun harga kali ini bakalan ngedepanin banget fotografinya, yaitu Oppo Reno 6 Pro 5G. Kamu pasti nggak heran lagi deh kalau urusan kamera dengan brand Oppo. Tapi sebelum masuk ke kualitas fotografinya, Nidia mau ngasih tahu kalau HP ini di awal perilisannya dibanderol dengan harga 11 jutaan. Karena sudah memasuki akhir tahun 2022 dan mengalami penurunan harga hingga 500 ribu, sekarang jadi dibanderol 10,5 jutaan. Kalau kita balik lagi
lagi ke urusan kameranya, HP ini sangat meng-highlight kemampuan videonya yang udah bisa dipakein fitur bokeh. Hasilnya pun beneran sebagus itu tahu. Dan yang spesialnya lagi, ternyata dengan fitur bokeh flare video portrait ini, kamu udah bisa pakai untuk kamera selfie-nya juga. Kamu lihat dari Kodak Malhotra yang nyobain fitur tersebut. Untuk fitur dual view videonya pun juga punya kualitas yang gak miring sebelah guys, alias yuk buat kamera depan dan belakangnya sama-sama ciamik. Kamu bisa banget pakai fitur ini buat bikin podcast ala-ala gitu. Kalau kamu masih kepo dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Oppo Reno 6 Pro 5G ini, bisa ke scene berikut ya. Buat daftar berikutnya, untuk HP Snapdragon 870 turun harga, ada Vivo X60 Pro. Mungkin kamu anaknya emang yang into banget sama fotografi, terus kepengen punya device yang serbaguna, dipakai buat ciprat profesional hasil ciamik, dan dipakai jadi daily driver pun gak nyusahin. Nah, dengan HP ini dia bisa jamin kamu gak akan ngeluh soal kekurangannya yang minim banget deh. FYI, HP ini pada saat awal perilisannya dibanderol dengan harga 10 juta. Sudah mengalami penurunan harga hingga 500.000. Sekarang pun jadi dibanderol 9,5 juta guys. Untuk paket combo dengan harga yang cukup melambung tinggi ini, dia rasa bakalan worth it dengan apa yang bakalan kamu dapetin. Seperti contohnya dari hasil opening review yang dilakuin Bang Bewok. Kamu bisa cek sendiri deh gimana kesannya Bang Bewok dengan kualitas video dari Vivo X60 Pro. By the way, opening ini kita bikin pakai Vivo X60 Pro juga. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita uji kemampuan dari kamera Vivo X60 Pro. Dengan suasana yang low light, ternyata Vivo X60 Pro mampu merekam dengan sempurna suasana di Senayan guys. Kalau untuk dijadiin daily driver pun, HP ini jelas gengsinya tinggi banget sih. Untuk urusan multitasking, gak usah khawatir takut nge-lag deh. Dengan kombinasi RAM 12GB dan chipset Snapdragon 870, dia bisa jamin kamu bisa buka Instagram, YouTube, TikTok, sekaligus kerjaan di spreadsheet yang belum kelar tuh. Dan semuanya dilakuin secara bersamaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo X60 Pro ada di scene berikut. Di daftar selanjutnya nih dia mau rekomendasiin Black Shark 4. Bang Bewok pernah juga loh buat review HP ini. Kamu bisa klik card di pojok kanan atas nanti ya. Tapi FYI dulu, pada saat awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 8,5 jutaan untuk varian 8 per 128GB. Karena udah turun harga hingga 500.000, sekarang dibanderol jadi 8 jutaan. Nih dia bakalan nge-highlight beberapa speknya yang aduhai banget nih. Dan yang pasti dari segi performanya ya, secara ini Black Shark gitu loh. Dengan varian tertingginya, kamu dijamin bisa banget buat nyimpen game sampai bergiga-giga deh. Dan gak perlu takut nge-lag juga deh, karena takut kebanyakan aplikasi. Soalnya waktu Bang Beo cobain main PUBG Mobile di settingan HDR Extreme, hasilnya tuh lancar banget tanpa ada frame drop. Dan pas main Mobile Legends, nih dia yakin kamu semua pasti pada jadi fast hand deh. Soalnya layarnya sensitif tanpa delay. Doi juga nggak ngalamin frame drop waktu saat war. Supaya makin joss nih gamenya, kalau tiba-tiba si Black Shark ini kehabisan baterai, kamu nggak perlu nunggu lama buat ngecas baterainya. Karena dengan fitur fast charging 120 watt, HP ini bisa kecas full 100% dalam waktu 17 menit aja. HP ini bakalan cocok banget buat kamu yang punya mobilitas tinggi ya guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Black Shark 4 ada di scene berikut. Turun harganya masih kurang gak sih price bukannya? Nih dia sendiri masih kurang puas, soalnya dari tadi cuma ratusan ribu aja. Nah di produk yang terakhir turunnya udah jutaan loh. Cuma kamu harus sabar dulu, karena nih dia mau minta like, share, and subscribe-nya supaya makin semangat konten. Kamu juga bisa komen tahu, minta ke Nidia gitu di video selanjutnya mau bahas apa? Bahas masa depan? Aduh, skip dulu dah.
Untuk produk HP Snapdragon 870 turun harga yang terakhir jatuh kepada Vivo X60. Tenang aja price mania, gak kayak Oppo Reno 6 series untuk tiap serinya malah beda chipset. Kalau Vivo nih berbaik hati loh sama kita. Soalnya baik untuk Vivo X60 reguler maupun Vivo X60 Pro, dua-duanya udah pakai chipset Snapdragon 870. Kamu bisa ambil seri ini kalau yang Pro emang kemahalan. Apalagi HP ini yang paling miring turun harganya. FYI, di awal perilisannya, Vivo X60 dibanderol dengan harga 8 jutaan untuk varian 8 per 128 GB. Udah turun harga hingga 1,4 jutaan nih. Sekarang dibanderol jadi 6,6 jutaan. Kamu bisa nikmati beberapa fitur flagship di HP mid-range dia pokoknya. Karena punya teknologi keren dari Zeiss nih untuk kameranya, rasanya nggak afdol kalau kita nggak bahas gimana hasil jepretan dari HP ini. Waktu Bang Bewok coba review HP-nya, ternyata kualitas foto dari Vivo X60 tuh gak kaleng-kaleng guys. Bahkan untuk fitur bokehnya aja bisa banget bersaing dengan sekelas kamera profesional. Apalagi buat hasil foto dari teknologi Zeiss-nya. Udah kameranya cakep, performanya bisa diadu nggak nih kira-kira? Vivo X60 mampu menghasilkan skor Antutu sebesar 628.820 poin. Tapi sayangnya dengan jumlah poin tersebut justru pas dipakai main Mobile Legends cuma mentok di settingan grafis high aja. Sayang banget ya, ternyata performa nggak seimbang dengan kualitas kamera. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Sekalian ini izin pamit ya, cobalah!